Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qabla an nabda, sebelum kita mulai mari kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, membuka jiwa kita. Mudah-mudahan hikmah ini Allah karuniakan juga kepada kita. Karena di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Luqman alaihissalam, kalau di dalam riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, dari sisi harta dia tidak punya harta, bukanlah termasuk orang kaya. Dari sisi penampilan disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa dia itu adalah seorang yang kulitnya hitam, rambutnya keriting, tidak terpandang di tengah masyarakat. Akan tetapi dia mulia di sisi Allah, mulia di sisi orang-orang beriman, karena hikmah yang Allah berikan kepada Luqman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Luqman yang diberi nama dengan nama dia. Nama Luqman dipakaikan menjadi nama surat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillahi wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi ila akhiril ayat. Dan sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada Luqman itu hikmah. Hikmahnya apa? Anishkur lillah, yaitu hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hikmah yang Allah berikan kepada dia, maka jadilah Luqman menjadi salah seorang yang paling mulia dalam sejarah kehidupan manusia. Di antara manusia yang paling mulia, bukan yang paling mulia, tapi di antara manusia yang paling mulia di tengah kehidupan manusia sejak zaman dahulu sampai akhir hayat kita nanti, atau sampai akhir daripada kehidupan kita di dunia ini. Maka hikmah ini adalah pemberian yang paling bagus di sisi Allah SWT. Jadi kalau orang berbangga dengan harta, berbangga dengan jabatan, maka semua itu adalah sesuatu yang belum tentu bernilai di sisi Allah SWT. Harta akan menjadi manfaat kalau seandainya disumbangkan di jalan Allah. Jabatan akan bermanfaat bagi dia kalau seandainya dijadikan sebagai jalan untuk menuju Allah SWT. Berat nikmat-nikmat dunia itu kalau seandainya tidak menjadi jalan untuk menuju Allah SWT. Nah, sedangkan hikmah, maka itu tidak ada kaitannya dengan jabatan, tidak ada kaitannya dengan harta. Hikmah bisa masuk ke dalam harta, bisa juga masuk ke dalam kefakiran. Hikmah bisa masuk kepada seorang pengusaha atau kepada seorang penguasa, sebagaimana hikmah juga bisa diberikan kepada seorang yang miskin papa, yang tidak punya apa-apa. Jadi hikmah ini adalah pemberian yang terbaik yang sesungguhnya dari Allah SWT kepada umat manusia. Dan baginda Rasulullah SAW juga diajarkan atau diturunkan kepada beliau hikmah, dan itu juga menjadi misi beliau untuk disampaikan kepada kita. Nah, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Rasulullah SAW di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum Rasulullah lahir, jauh sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berdoa untuk beliau. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabbku, wahai Rabb kami, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kirimlah kepada mereka, kepada siapa? Kepada hamba-hambamu atau kepada keturunan-keturunanku nanti yang hidup setelahku, yang tinggal di Mekah ketika itu. Kirimkanlah kepada mereka seorang rasul yatlu alaihim ayatika, yang mengajarkan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada mereka alkitab, yaitu ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT, dan juga hikmah. Wa yuzakkihim, kemudian dan juga yang akan mensucikan mereka. Kalau mereka kotor, mengajarkan cara mereka untuk bersuci. Bukan hanya kotor jasmani saja, tapi kotor rohani juga. Kotor yang sifatnya tidak terlihat juga. Hati yang kotor, pikiran yang kotor. Dia mengajarkan kepada mereka bagaimana untuk mensucikannya. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, dan sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha perkasa, lagi maha bijaksana, lagi maha hakim juga. Pemilik hikmah. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis beliau, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang yang hilang. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak menemukan sesuatu dan itu adalah menurut kita layak untuk kita miliki, maka itu disebut dhalah. Atau kita memiliki sesuatu hilang dari kita, maka itu adalah dhalah atau sesuatu yang hilang. Kata baginda Rasulullah SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang dari orang-orang mukmin atau dari seorang mukmin. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Dimanapun dia mendapatkannya, maka dia yang paling berhak untuk mengambilnya. Artinya kalau ada hikmah pada orang kafir misalkan, artinya kebenaran yang ada pada orang kafir, menurut kita ini sesuai dengan perintah Allah. Misalkan dalam masalah kebersihan kah, dalam masalah kegigihan, dalam masalah kedisiplinan kah? Menurut kita ini adalah kebenaran, sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan ajaran Allah SWT. Sama kayak dulu saya ketika masih kecil dulu pernah membaca kitab Bagaimana Mencari Kawan, karya Dale Carnegie. Nah, mungkin Bapak-bapak pernah baca buku itu. Di situ dia menjelaskan bagaimana komunikasi yang baik, yang efektif, yang membuat orang senang. Dan saya lihat di situ apa yang disampaikan oleh Dale Carnegie itu banyak yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka mendapatkannya itu berdasarkan penelitian, berdasarkan pengalaman yang mereka racik, yang mereka rangkum, sehingga menjadilah sebuah kitab yang sangat menginspirasi. Ini adalah bagian daripada hikmah, walaupun di dalamnya tidak semuanya sesuai dengan agama, tidak semuanya sesuai dengan syariat kita, tapi di dalamnya terdapat kebaikan, dan kebaikan yang ada di dalam itu adalah bagian daripada hikmah yang kata baginda Rasulullah SAW, dia adalah sebagai barang hilang milik orang mukmin, dan orang mukmin lebih layak untuk mendapatkan itu. Nah, sehingga kitab dia itu atau buku Dale Carnegie itu banyak juga diterjemahkan, bahkan sebagian ulama muslim itu ada yang menulis kitab yang hampir mirip dengan itu, tapi dengan sibrah atau dengan celupan-celupan yang sudah diwarnai dengan yang sudah ditambahkan atau disandarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hikmah. Dan dia adalah sebaik-baik pemberian, dia adalah bagian daripada misi baginda Rasulullah SAW kepada kita, kepada manusia, dan dia juga adalah barang hilang atau sesuatu yang berharga yang orang mukmin yang paling berhak untuk mendapatkannya. Sama kayak kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau. Jadi ketika sebelum Islam itu datang atau sebelum Rasulullah diutus, Rasulullah pernah terlibat di dalam prosesi perdamaian antara orang-orang yang bertikai di kota Mekah ketika itu. Mereka buat perjanjian, dan di antara perjanjiannya itu bahwa
seluruh kabilah Quraisy atau seluruh suku Quraisy bersepakat bahwa siapapun yang terzalimi di kota Mekah, maka maka seluruh kabilah Makkah itu bersepakat untuk membantu yang terzalimi ini sampai hak dia yang dizalimi dikembalikan kepada dia. Walaupun yang menzalimi itu adalah seorang yang kuat, kalaupun dia kuat, nanti semua kabilah Quraisy akan bersatu padu untuk mengambil hak yang bukan punya dia untuk dikembalikan kepada sang pemilik hak. Kata Rasulullah SAW ketika itu, kalaulah seandainya di dalam Islam aku diajak untuk melakukan perjanjian yang sama, la ajabtu, maka aku akan menjawab ajakan itu, kata Rasulullah SAW. Ini adalah bentuk atau contoh perumpamaan bagaimana sikap kita terhadap hikmah yang ada walaupun datang daripada luar Islam. Kalau hikmah yang ada di luar Islam saja atau tidak berasalkan dari orang-orang yang Islam saja kita sikapnya seperti itu, lantas bagaimana dengan hikmah-hikmah yang sumbernya itu adalah Al-Quran dan Sunnah? Tentu lebih patut bagi kita untuk memilikinya, dan tentu lebih patut bagi kita untuk mengejarnya bahkan. Nah, maka dari itu muncullah kitab yang telah merangkum hikmah-hikmah yang ada di dalam khazanah peradaban Islam, terutama yang disampaikan oleh para ulama-ulama hati atau ulama-ulama ruh, yang dalam hal ini lebih spesifiknya adalah dari kalangan ulama tasawuf, dan diringkaskan serta dihimpunkanlah semua itu oleh Al-Imam Ahmad ibnu Muhammad ibni Abdul Karim ibni Atha'illah Sekandari, Imam Ibnu Atha'illah Sekandari yang wafat pada tahun 709 Hijriah. Beliau merupakan generasi ketiga daripada Thariqah Abul Hasan Asyazili. Abul Hasan Asyazili pendiri Thariqah. Beliau punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi, dan Imam Ibnu Atha'illah Sekandari ini adalah murid daripada Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Sama seperti saya, bukan berarti saya ingin menyamakan dengan Imam Ibnu Atha'illah Sekandari. Maksudnya dalam hal ini, Imam Ibnu Atha'illah Sekandari itu dahulu sebelum dia menjadi salah satu ulama di dalam ilmu tarikat atau di dalam ilmu hati ini atau dalam ilmu rohani, sebelum itu beliau termasuk orang yang anti dengan tasawuf. Jadi sebelumnya beliau termasuk anti tasawuf, karena memang perkataan sebagian fuqaha tentang ilmu tasawuf ini memang kadang-kadang sulit untuk dicerna secara objektif oleh sebagian kalangan. Seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i ketika dia mengatakan dia tidak melihat kebaikan pada sufiah ini kecuali hanya pada beberapa bagian saja. Dan juga banyak perkataan-perkataan yang lain yang di situ seakan-akan ilmu tasawuf ini direndahkan. Maka termasuk di dalamnya Imam Ibnu Atha'illah Sekandari ini adalah bagian daripada orang-orang yang terpengaruh oleh ungkapan-ungkapan seperti itu. Sehingga pada awalnya dia cuek saja ketika orang berbicara tentang masalah hikmah sufia. Jadi dia diam saja, dia tidak ambil pusing, sampai suatu ketika dia melihat majelis Abul Abbas Al-Mursi, sampai Allah bukakan hatinya, dan akhirnya dia ikut bersama Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi ini, sehingga dia mengambil seluruh ilmu yang ada pada beliau, dan kemudian beliau yang menyusun hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para sufiyah. Jadilah kitab atau susunan hikmah-hikmah yang disebut sebagai Al-Hikam Al-Ata'iyah atau hikmah-hikmah Ibnu Atha'illah Sekandari.